Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dalam koneksi antar materi modul 2.1. Saya Tiara Mirzeta Nugrani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Pada modul 2.1 ini kita akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan implementasi pembelajaran yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan murid dengan memperhatikan aspek kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan kesempatan meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil belajar murid yang efektif. Identifikasi kebutuhan belajar murid dengan lebih komprehensif agar guru dapat merespon dengan lebih tepat kebutuhan belajar murid. Selanjutnya adalah memetakan kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi. Apa yang akan diterapkan? Untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kita akan melalui 3 proses, yaitu pembelajaran konten, pembelajaran proses, dan pembelajaran produk. Pembelajaran konten yaitu guru menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam dengan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan, kesiapan, dan profil belajar murid. Pembelajaran proses yaitu guru menyajikan proses pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam, sesuai dengan pemetaan gaya belajar murid. Dan yang terakhir adalah pembelajaran produk. Guru memodifikasi hasil produk dari murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati selama pembelajaran. Langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ada 5, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara luas, melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan asesmen diagnostik, menentukan strategi yang akan digunakan, konten, proses, dan produk, mengimplementasikan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara memetakan kebutuhan belajar murid yang menjadi dasar praktik berdiferensiasi. Selanjutnya, guru melakukan identifikasi kebutuhan murid untuk menentukan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Koneksi antar materi modul ini yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, dihubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Koneksinya adalah 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan utama pendidikan adalah menuntun segala kodrat, minat, dan bakat murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Koneksi materinya dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan mengakomodir keberagaman gaya belajar murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Koneksi yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, yaitu guru penggerak hendaknya memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid agar dapat memunculkan motivasi belajar dan menanamkan nilai kebajikan. Koneksinya dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru memenuhi kebutuhan belajar murid dengan mengakomodir keberagaman gaya belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan pembelajaran berpihak kepada murid. Koneksi antar materi yang ketiga adalah visi guru penggerak. Guru menggunakan skema Bagja untuk menyusun pemetaan kebutuhan belajar murid. Guru memiliki visi pembelajaran murid di masa depan dengan menghubungkan karakter profil pelajar Pancasila. Guru memenuhi kebutuhan belajar murid dengan mengakomodir keberagaman gaya belajar murid sehingga pembelajaran yang optimal dapat tercapai. Koneksi antara materi yang keempat adalah budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif. Guru sebagai posisi kontrol manajer membuat murid merasa dihargai. Guru juga dapat melakukan keyakinan kelas agar tercipta kelas yang menyenangkan. Koneksinya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan konten, proses, dan produk apa yang sesuai dengan menjadi gaya belajar mereka.
Kesimpulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif juga merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi, misi yang baik pula. Dan yang terakhir, yaitu dibutuhkan budaya positif untuk melakukan keyakinan kelas untuk membentuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Itulah pemaparan dari koneksi antar materi modul 2.1. Kurang lebihnya saya mohon